Oke, cukup. Akhirnya terkait dengan eksistensi. Oke. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang kemarin, yaitu instalasi tenaga. Oke, kita masuk instalasi tenaga. Ya, jadi kalau sebelumnya kita instalasi penerangan, kemudian kondisi sinyal, kondisi udara, kemudian kita sekarang masuk ke instalasi tenaga. Nah, oke, di sini kalau kita berbicara masalah instalasi tenaga, maka yang paling banyak berperan itu adalah motor. Baik itu motor untuk satu fasa maupun motor untuk 3 fasa. Jadi sebelum kita sampai sini, ini dulu. Jadi instalasi oke. Instalasi itu pokok-pokok yang penting itu adalah yang pertama terkait dengan terminal. Jadi di sini terminal, kemudian yang kedua itu terkait dengan penghubung.
Yang ketiga terkait dengan proteksi. Ya. Nah, ini semuanya berkaitan erat dengan yang namanya beban. Kalau kita belajar kemarin terkait beban, itu yang pertama adalah beban pencahayaan. Yang kedua itu adalah beban untuk pengkondisi udara. C. Lampu. Nah, yang ketiga adalah beban tenaga. Kalau kita berbicara masalah rumah tangga, jadi beban rumah tangga, maka yang paling banyak itu adalah apa? Peralatan elektronik. Tetapi kalau kemudian kita bekerja di industri, maka apa? Nah, beban tenaga yang paling banyak itu adalah bagian motor, kemudian kalau yang khusus itu biasanya bagian pemanas. Ya, jadi kemarin kita telah membahas masalah ini sudah, pencahayaan sudah, kemudian udara sudah, kita masuk ke beban tenaga. Yang paling banyak adalah motor listrik. Oke. Nah, motor hampir di semua industri itu menggunakan motor listrik. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan motor adalah yang pertama, ya secara umum kita lihat dari yang pertama dari kecepatan putar, yang sama ya. Yang kedua itu adalah momen putar. Nah, ketiga ini itu akan menghasilkan daya. Jadi sebenarnya sama. Ini kecepatan putarnya, kemudian berapa torsi, ya, ini torsi, momen putar itu torsi.
Ya, penyesuaian putaran motor itu dari sisi kecepatan. Nah, dua ini kalau dihitung, ya dia akan mempengaruhi daya. Nah, ini dari sisi kemampuan motor. Berikutnya, nah yang ini nah, kalau yang ini itu disesuaikan dengan situasi. Disesuaikan dengan situasi sistem. Nah, contohnya apa? Kalau di dalam situasi sistem itu adalah misalnya motor itu ya kalau misalnya itu di dekat kantor-kantor, ya, maka dia harus pakai motor yang suaranya kecil. Kemudian dia ruang kerja, misalnya dia digunakan untuk di industri, misalnya industri semen. Di dalam industri semen itu ada banyak debu. Debu itu bisa saja menambal di motor. Maka apa? Dicari motor yang memiliki spesifikasi untuk bisa diletakkan di tempat yang kotor. Kemudian motor itu ada banyak. Motor untuk memindahkan air yang dinamakan sebagai pompa. Itu pompanya untuk pompa apa? Apakah pompa air ataukah pompa bensin? Nah, dan sebagainya. Ini sesuai dengan situasi sistem. Ya, jadi ada dua. Yang pertama itu dari kemampuan. Ini jadi satu ya. Jadi kalau torsinya naik, maka dayanya juga naik. Putarannya naik, kecepatan putarannya naik, maka dayanya juga naik. Kalau torsi dan kecepatannya naik, ya jelas dayanya 2 kali lipatnya ya. Nah, terkait daya, yang pertama ini di sini nomor 2 dan 3. Kalau kita satukan apa? 80% dari daya motor itu harus lebih besar atau sama dengan daya beban. Ya, jadi ini standarnya seperti itu. Ya, mengapa 80%? Karena apa? Karena istilahnya dengan kemampuan 80%, motor itu bisa berfungsi dengan baik. Ya. Tapi kalau sudah di atas 80%, maka motor tersebut, ya, jadi kalau bebannya itu di atas
80% dari kemampuan motor, maka motor itu akan cepat untuk rusak, ya, cepat rusak. Jadi secara umum yang perlu kita perhatikan adalah 80% dari daya motor itu lebih besar atau sama dengan daya beban. Oke, contohnya apa? Kalau Anda punya punya ruangan, ingin dipasangi AC, maka kalau kemudian kita hitung-hitung daya yang dibutuhkan itu adalah 1 PK, ya maka kita tidak boleh beli AC yang 1 PK. Jadi paling tidak 1,5 PK. Gunanya apa? Kalau dia itu akhirnya bekerja dalam kondisi maksimal, maka motornya akan cepat rusak atau AC-nya akan cenderung lebih cepat rusak. Ini, nah dari sini daya beban, ini daya beban. Jadi daya beban itu biasanya dalam bentuk mekanik, dari dalam bentuk mekanik. Ya biasanya satuannya Newton meter atau Joule. Nah, dipindahkan ke beban motor. Ini bentuknya adalah listrik. Ya, satuannya adalah watt. Kita lihat di sini. Kalau untuk gerakan lurus, datar, di sini kelihatan P itu adalah beban. Ini adalah beban. Kemudian ini adalah efisiensi. Kemudian V itu adalah kecepatan. Nah, ada beberapa perbedaan, ya. Jadi kalau kita merujuknya ke HP, maka ini dikalikan dengan 75. Kalau dengan kilowatt, ya ini dibagi dengan 110. Ini gerakan lurus. Nah, kalau gerakan berputar, sama sebenarnya. Ini sama kecepatan. Kemudian ini sama tadi, ya. Jadi dari dua rumus tadi itu mirip. Jadi di sini adalah efisiensi.
kemudian jadi ini sama, jadi di sini sama, di efisiensi, di sini kecepatan. Cuma yang satu itu kecepatan aksial, ya, jadi kecepatan lurus mendatar. Tetapi yang di sini itu adalah kecepatan. Nah, di sini adalah momen. Ya, di sini cuma berbeda di sini. Tetapi prinsip kerjanya sama. Prinsip rumusnya itu juga mirip. Jadi tadi untuk gerak mendatar, jadi untuk gerak lurus mendatar, kemudian di sini untuk gerak berputar. Nah, dengan ini itu adalah aliran. Ini sama. Jadi konsep itu sama. Cuma yang berbeda, ini kali 75, ini kali 102, ini kali 746, ini dibagi dengan 975. Oke, ini apa? Kecepatan lagi. Ya. Jadi kalau nanti ini kecepatan lagi. Oke, kecepatan. Kalau ini apa? Tekanan. Oke, kemudian di sini ini juga sama. Kalau tadi angin, sekarang adalah air. Ini juga sama. Ini cuma dibalik ya. HP-nya di atas, kilowattnya di bawah. Ini sama. Ini sama. Nah, kemudian apa? Kecepatan. Kemudian tekanan. Nah, ini dari hubungannya antara M, kilogram meter, dengan daya. Jadi di sini ada kilowatt, ada HP, di sini hubungannya antara N dengan daya. Nah, ini kita lihat di sini aja ya. PP per 75 kali. Oke, yang pertama itu berat lurus. N sama dengan P per 5
Lebih. Oke, yang nomor 2 ini adalah putar sama dengan PP sama juga PP per sama yang ini beda 46 46. Yang ketiga itu angin. PV yang keempat ini fluida itu kali CH kali P per 5. Ya. Oke, ada kesamaan? Kalau dalam listrik P sama dengan I kali V kalau di dalam mekanik oke, kira-kira hubungannya apa? Listrik I kali V, yang satu M kali N, kemudian N, PP kali 75. Ini hubungannya apa? Oke, ini dari sini ini hubungannya apa ini?
Ayo. Ayo. Yang sama apa toh? Ayo. Anda sudah diajari fisika toh? Oke, yang sama apa ini? Dari sini. Ada yang listrik mekanik, di sini ada yang mekanik, kemudian ini beban, ada beban lurus, berputar, ini angin, ini fluida. Oke, ini adalah beban lurus, ini berputar, ini angin, ini fluida. Yuk, ada yang tahu? Saya yang tahu. Oke, coba Mas Alan Febrianto. Halo, Mas Alan. Halo, Mas Alan. Oke, Mas Alan. Dapat. Ya, coba coba Mas Faris. Faris Adi sudah jawab. Ya, kira-kira apa persamaannya? Momen putar motor mungkin Pak. Ini loh, rumus ini itu sebenarnya apa toh hubungannya? Gaya itu sebenarnya apa?
Oke. Ya, coba Mas Kartiko Tiara Sandi. Ya, Mas Kartiko. Halo, Mas Kartiko. Tidak nyaut. Oke, coba Mas Muas Bahtiar. Halo. Ya, Pak. Kira-kira apa hubungannya? Hubungan antara listrik di sini dengan yang di sini. Hubungannya apa ya, Pak? Dayanya, Pak. Maaf, ya daya itu apa tujuannya? Oke. Ada yang mau jawab? Pertanyaannya apa ya, bisa diulang ya Pak tadi Pak? Nah, ini dari sini. Makanya gitu ya Pak. Ini itu sebenarnya hubungannya apa toh antara listrik di sini dengan mekanika di sini. Nah, lurus, putar, angin, beda. Ini kan sama, harus sama semuanya. Ini juga sama. Ada yang menggunakan daya, ada yang namanya F. Oke. Oke, Anda sebagai engineering, harusnya sudah mulai melihat fenomena dan paling tidak harus bisa menghubungkan. Oh, ini tuh jadi dari suatu rumus ke rumus lain. Nah, itu biasanya ada hubungannya. Oke, kita lihat di sini. Ya, hubungannya adalah yang pertama adalah kecepatan. Ini kecepatan. Yang di sini apa? Tekanan. Nah, tekanan ini sama dengan torsi. Ya. Ini sama, ini torsi, ini kecepatan. Ini apa ini? I itu apa? Arus. Hubungannya dengan? Ya, jadi arus itu hubungannya nanti dengan torsi ya. Kalau tegangan, nanti hubungannya dengan kecepatan. Oke, ini efisiensi.
Jadi yang namanya daya, power, ya N, atau ya di sini N, daya atau power P, itu mesti hubungannya antara torsi dan kecepatan. Nah, kalau Anda lihat, jadi kita melihat bentuknya di sini. Mengapa arus ini hubungannya dengan tekanan, torsi? Mengapa P hubungannya dengan kecepatan? Oke. Nah, kalau Anda melihat, Anda bisa melihat fenomena ini di dalam Tamiya. Fenomena apa yang ada di Tamiya? Nah, ini. Tamiya itu yang penting kecepatan. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah kecepatan, Tamiya itu putarannya cepat. Tapi apa? Kalau kemudian ini motornya kita pegang aja udah berhenti. Nah, berarti apa? Dia memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi apa? Torsinya rendah. Karena apa? Kalau kita pegang aja, langsung berhenti. Oke, nah kemudian makanya apa? Di sini ini Tamiya itu yang penting adalah kecepatan. Maka kalau kecepatan ini larinya ke tegangan. Kalau tegangan maka apa? I-nya kecil. Nah, kalau I-nya kecil, apa yang terjadi kalau kita lihat di lilitan motornya apa? Lilitannya banyak. Tapi apa? Penampang lilitan itu kecil. Ya kan? Jadi kalau Anda buka motor Tamiya, maka lilitannya di sana ada banyak lilitannya. Tapi apa? Kawat yang dipakai, email yang dipakai itu kecil. Karena apa? Arus yang dipakai kecil. Di sini yang dipakai yang ditonjolkan adalah kecepatan, bukan kekuatan atau torsi. Oke, nah sekarang kalau Anda lihat satu lagi kebalikannya itu adalah di motor starter. Ya. Motor starter mobil itu apa? Lilitannya besar. Jadi kalau Anda lihat motor starter, maka paling mudah dilihat itu ya, karena dia terbungkus ya, adalah penampang lilitannya besar. Jadi kabelnya besar-besar, emailnya besar-besar. Nah, karena emailnya besar-besar, kemudian cangkangnya kecil, maka lilitannya juga kecil. Lilitannya juga sedikit. Nah, yang dibutuhkan apa? Ya, jadi starter mobil
itu yang dibutuhkan adalah torsi. Kalau hubungannya dengan torsi, maka yang dinaikkan, yang dibesarkan itu harusnya. Oke. Ya, jadi perlu Anda ketahui ini, kalau kita berbicara kecepatan, maka kita akan berbicara masalah tegangan. Kalau hubungannya dengan torsi, maka yang diperlukan adalah arus. Ini semuanya sama, ya. Jadi yang namanya power itu hubungannya dengan tekanan dan kecepatan. Ini C kali H. C itu apa? C itu adalah berat jenis. Berat jenis. H itu ketinggian. Oke, kalau berat jenis plus tinggi, itu apa? Tekanan. Nah, P-nya apa? Kecepatan. Jadi ini itu sebenarnya CH itu tekanan, kemudian di sini ada tekanan, ada kecepatan, ini tekanan, ada kecepatan, ini tekanan, ada kecepatan, tekanan, ada. Oke. Cuma nanti ada beberapa istilahnya konstanta. Contohnya ini konstanta efisiensi, kemudian ada konstanta pembagi. Oke. Ini adalah konstanta. Ya, jadi banyak fenomena itu dari situ, ya. Jadi yang namanya daya itu mesti dari tekanan dan kecepatan. Makanya apa? Kalau Anda punya motor atau mobil, mesti ada yang namanya masuk gigi berapa, masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan seterusnya. Apa? Ya, karena powernya tetap ini hanya tetap, kemudian di sini tekanannya dikalikan dengan kecepatan. Oke, kalau tekanannya naik gigi 1, apa mobil itu tidak akan bisa lari kencang, kecepatannya turun. Tapi kalau kecepatannya dinaikkan, maka kita nggak bisa istilahnya apa? Start dari pakai gigi 5, itu nggak bisa. Di sini turun. Kalau kita mau membawa mobil, apa? Mesti start itu pakai gigi 1. Ya, coba Anda start pakai gigi 5, ya, nggak jalan langsung. Ya, apa? Karena dia yang dipakai itu ada kecepatannya, bukan torsinya. Oke, itu ya. Jadi Anda sebagai engineering, ya Anda harus mulai menghubung-hubungkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ini kelihatan hubungannya antara mengapa daya, antara arus dan tekanan. Mengapa ini hubungan antara listrik dan mekanik itu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berikutnya adalah pengasutan. Jadi yang pertama tadi itu adalah beban, daya beban. Ya, atau daya motor. Oke, yang dua adalah pengasutan. Nah, pengasutan itu apa? Adalah suatu peristiwa di mana terjadi lonjakan daya pada saat motor itu diam menuju ke kecepatan kerjanya. Nah, ini jadi jadi kalau kita lihat di motor itu mesti kalau daya kerjanya sekian, maka pada saat pengasutan ya ini akan terjadi lonjakan. Nah, mengapa pengasutan itu penting? Karena kalau kita melihat di motor-motor itu ya, mereka itu ini sesuatu yang terjadi di sini. Jadi nah, dengan mengetahui pengasutan, maka apa? Oke, sekarang tanya lagi. Apa hubungannya pengasutan dengan instalasi listrik? Ayo, siapa yang mau menjawab? Mengapa kita di sini beban oke lah, beban oke, kita tahu. Oke, sekarang apa hubungannya pengasutan dengan instalasi listrik? Oke, siapa yang mau mencoba menjawab? Ayo. Oke, langsung kita tanya lagi. Oke, coba Mas Fairul Sabir. Apa dengan instalasi listrik? Penghasutan itu bentar Pak, masih bingung ya Pak. Ya menurutmu apa? Ya,
Kalau penghasutan itu beban waktu yang diperlukan dari staff. Hubungannya penghasutan dengan instalasi listrik itu apa? Oke, ya. Oke, yang lain. Oke, coba Mas Jonathan Pasaribu. Halo, Mas Jonathan. Ya, Pak. Ya, kira-kira apa? Apa hubungannya antara penghasutan dengan instalasi listrik? Sebentar, Pak. Ya, instalasi banyak yang didasarkan dengan logika ya. Jadi Anda harus mulai belajar untuk melogikakan. Oke. Ya. Ada yang tahu? Berkaitan dengan torsi nggak sih Pak itu Pak? Iya, bisa berkaitan dengan torsi. Terus apa hubungannya dengan instalasi listrik? Berarti kalau torsinya besar berarti harus yang dibutuhkan juga besar sih. Terus larinya kemana? Larinya ke itu Pak bingung. Ya lumayan. Ya. Oke. Karena penghasutan, jadi arus yang dibutuhkan itu besar. Dayanya naik. Ya, jadi B-nya naik. Kalau arus hubungannya dengan Harus di instalasi hubungannya dengan apa ya? Motor induksi, Pak. Ayo. Motor induksi mungkin, Pak. Terlalu jauh. Loh. Panas apa ya? Ya, itu hubungannya dengan kabel penghantar penampang, ya. Oke. Yang kedua, tadi loh di sini tadi. Nah. Jadi instalasi itu kan ada 3. Yang pertama apa? Terminal. Ini terkait dengan letak ya, letak terminalnya. Yang kedua, penghantar.
Nah, ini dengan kabel. Jenis kabelnya, penampangnya berapa. Yang ketiga adalah proteksi. Oke. Nah, kalau kita berbicara arus, kita akan berbicara masalah kabel dan proteksi. Nah, di sini artinya kalau Anda memiliki motor 5 kW, 5 kVA, ya. Jadi Anda memiliki motor yang butuh daya itu 5 kVA. Nah, maka ini 5.000 ya. 5.000 dibagi gampang. 1 kVA 1 watt 1000 watt. Nah, maka Anda jangan menggunakan MCB yang berapa? 5 ampere. Apa? Kalau 5 ampere berarti berapa? Ini kan 5 ampere kali 220. Dengan 1,1 kVA. Nah, ini cukup enggak? Halo? Kalau saya pakai MCB yang 5 ampere, cukup enggak? Cukup. Cukup, Pak. Cukup, penane. Kira-kira cukup enggak? Punya 1 kVA. MCB-nya saya pakai yang 5 ampere. Kira-kira bisa enggak? Yuk. Nah, ini biasanya. Coba Mas Hermanto, kira-kira cukup enggak? Kalau kurang kuat, alasannya apa? Kalau kecil, saya kasih 6 ampere. Cukup enggak? Cukup. Oke. Nah, coba Mas Ilham, kira-kira cukup enggak? Kemungkinan cukup, Pak. Kalau itu untuk menghandle motor aja. Ini ya, 6 ampere. Ini enggak cukup ini. Ngapain? Nah, ini loh. Kita sudah berbicara pengasutan ini loh. Nah, pengasutan ini besar. Jadi pada saat motornya di start, maka apa? MCB ini langsung jeglek. Nah, dia motornya nggak akan bisa hidup. Oke. Jadi kalau motornya sudah jalan, dia nggak ada masalah. Ya. Tapi pada saat motor itu kemudian di starting, ya dia langsung jeglek MCB-nya. Nah, gitu. Karena apa? Karena dayanya sangat besar.
ya 1,5 sampai bisa sampai 2 kalinya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam instalasi listrik. Kalau Anda bekerja nanti di industri, maka yang dihitung bukan hanya beban, tetapi pengasutannya. Apakah pengasutannya itu bersama-sama? Jangan-jangan pengasutan bersama-sama nanti kabelnya nggak kuat atau MCB-nya nggak kuat. Gitu. Oke, ya. Jadi, oke. Kita break sebentar. Dan ya, kita lanjutkan. Jadi dalam instalasi yang paling penting itu ada 3, terminal, pengantar, dan proteksi. Jadi nanti kalau ada sesuatu, maka Anda akan menghubungkan ke 3 hal tersebut. Terminal ini biasanya dia letaknya ada di mana, kemudian, nah ini biasanya ke cahaya, terus karena ada banyak lampu. Nah, kalau kita belajar tentang beban, jadi beban ini, maka kita pengaruhnya itu cuma di pengantar dan proteksi. Nanti kalau Anda masuk ke PLN, maka di MCB, ya, jadi di MCB itu ada yang namanya waktu break. Ya, waktu putus. Ya, jadi pada saat jadi saat beban
listrik itu naik, kan kita tidak tahu ya listrik itu konslet atau itu memang beban pengasuhan. Maka di sini pada saat di sini waktu ya, ada waktu. Nah, kalau di sini ternyata ada beban, ya di sini bebannya naik, mulai bebannya naik, turun, sampai sini, maka proteksinya nggak akan trip. Karena apa? Ini waktunya trip. Ya, nanti Anda akan hitung, disuruh hitung. Ya, nanti kalau Anda masuk ke ketenagaan, di sini dia akan nggak trip. Tetapi kalau ternyata misalnya dia itu nah, kalau ternyata dia ini konslet itu kan lama, ternyata. Nah, dia di sini masih sini. Nah, maka baru proteksinya akan nge-trip. Maka nanti waktu trip pun di base bar, ya, jadi di penyulang, itu jauh lebih lama daripada di yang dekat beban. Nah, ini nanti akan berada di sini. Ini gunanya apa? Untuk mensiasati ini, loh. Kalau istilahnya gayanya cuma naik sebentar, maka dia belum trip. Ini gunanya. Oke. Kalau Anda masuk ke industri ini ada. Ya. Jadi kalau di rumah itu nggak ada. Karena apa? Dayanya sangat kecil. Istilahnya ya. Jadi proteksi dengan fasilitas itu harganya mahal. Kan, gitu. Kalau yang di rumah-rumah ya, kalau ini melebihi ya langsung trip itu aja. Tidak perlu nunggu lama. Jadi kita kayak itu melebihi bebannya, melebihi ampernya, dia akan langsung trip. Oke, tetapi kalau di industri nanti, kalau dia melebihi beban, melebihi ampere di situ, dia belum trip. Tapi kalau dia melebihi beban dan melebihi waktu yang di setting, nah dia baru trip. Oke ya, jadi nanti itu akan berdampak pada jenis proteksi yang digunakan. Nah, itu nanti berlaku juga untuk yang di sini, penyesuaian motor. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk UTS-nya belum sampai motor ya, jadi masih ke pencahayaan dan kondisi udara nanti. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, ya, jadi materi UTS itu dari pencahayaan dan kondisi udara. Ini belum yang untuk motor. Oke, silakan. Kalau nggak ada, berarti silakan Anda angkat kameranya. Recording in